Bab 554. Rencana makan malam Tuan Muda Harley. Wajah Jerry yang tenang, dan masih ada senyuman yang tak bisa dideskripsikan di sudut mulutnya. Hanya saja tangan yang digenggam erat oleh Harley Song tiba-tiba menggenggam dengan lebih keras. Harley Song telah diajari oleh guru seni bela diri terkenal sejak dia masih kecil. Di antara kalangan anak muda di kota Yan, dia adalah salah satu yang terkuat. Sebagai putra dari keluarga Song, bahkan jika ada anak muda yang benar-benar lebih kuat darinya, mereka tidak akan menunjukkannya. Oleh karena itu, hal ini selalu membuat Harley Song percaya bahwa tidak ada seorang pun dari generasi muda di depan umum yang adalah lawannya. Saat dia hendak memberi Jerry yang sedikit pelajaran, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba datang dari tangan Jerry Yang. Wajah Harley Song berubah drastis, dan dia memiliki ilusi bahwa tangannya akan dihancurkan. Pada saat yang sama, ada gelombang yang mengejutkan di hatinya. Jerry yang terlihat beberapa tahun lebih muda darinya, tetapi dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Di depan Jerry Yang, dia merasa seperti melihat ke atas gunung yang tinggi. Tuan Yang, bukankah kita sedikit antusias? Harley Song memaksa dirinya untuk menahan rasa sakit yang datang dari tangannya, dan masih mempertahankan senyuman yang seperti angin musim semi di wajahnya. Jerry yang berkata dengan penuh arti, Tuan Song tampaknya lebih antusias. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan tangannya. Le Sikin, yang berada di samping, tidak menyadari apapun, tetapi hanya merasa ada arti tersembunyi di dalam kata-kata kedua orang ini. Aku ingin mengundang Tuan Yang untuk makan malam. Aku tidak tahu apakah Tuan Yang ada waktu luang. Harley Song bertanya sambil tersenyum. Tanpa ragu-ragu, Jerry Yang berkata, waktu dan tempat. Malam ini pukul 7, Golden Water Court Grand Hotel, kata Harley Song. Oke, sampai jumpa malam ini. Jerry Yang mengangguk. Pada saat ini, Robin Luo sudah kembali dari menyelesaikan formalitas untuk tanah di daerah kota selatan. Harley Song melirik Robin Luo dan berkata dengan penuh arti, CEO Luo benar-benar beruntung bisa melayani Tuan Yang. Robin Luo tidak menyadari apa yang telah terjadi dan berkata dengan wajah bangga, tentu saja, mengikuti Tuan Yang adalah kebanggaan hidupku. Tuan Yang, aku akan pergi sekarang. Pukul 7 malam, Golden Water Court. Sampai jumpa di sana. Harley Song tertawa dan berbalik untuk pergi. Komisaris, apakah aku telah mengekspos sesuatu? Hanya ketika Harley Song pergi, Robin Luo menyadari sesuatu dan bertanya dengan ekspresi khawatir. Jerry yang mengangguk, dia tidak menyadari hubungan kita, itu sebabnya dia sengaja mengujinya. Kalimat bahwa kamu bekerja untukku itu membuatnya tahu segalanya. Mendengar kata-kata ini, Robin Luo menyalahkan diri sendiri dan dengan cepat berkata, Komisaris, maaf, aku telah melakukan kesalahan. Jerry yang berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah. Aku tidak menyembunyikan identitasku atau semacamnya saat ini, ayo pergi. Setengah jam kemudian, di bawah kepemimpinan Robin Luo, Jerry yang meraih tangan Le Sikin dan langsung menuju ke lantai paling atas kantor pusat grup Yanchen. Sepanjang jalan, banyak orang terkejut ketika melihat Robin Luo mengikuti di belakang kedua laki-laki dan perempuan itu. Satu-satunya orang yang bisa membuat Robin Luo memperlakukannya seperti ini adalah pemuda legendaris di belakang grup Yanchen. Komisaris, sebidang tanah di daerah selatan kota itu akhirnya telah dimenangkan. Mengenai pendirian kota Kyushu, aku sudah lama membuat rencana proyek. Selanjutnya, aku akan mempercepat persiapan dan memulai proyeknya secepat mungkin. Setelah tiba ke kantor di lantai paling atas, Robin Luo berkata dengan emosional. Jerry yang mengangguk sedikit, aku sangat optimis dengan proyek ini. Selanjutnya, pembentukan kota Kyushu adalah prioritas utama grup Yanchen. Robin Luo segera meyakinkan, Komisaris, jangan khawatir. Dalam waktu 3 tahun, kota Kyushu di daerah selatan kota akan selesai. Jerry yang menggelengkan kepalanya, yang aku inginkan bukan hanya sebuah kota di daerah selatan kota Yan, tetapi 9 kota di 9 kota bagian Kyushu, yang akan dibangun pada saat yang sama. Dalam waktu 3 tahun, aku ingin melihat 9 kota Kyushu yang lengkap.
Mendengar kata-kata ini, Robin Luo terkejut. Komisaris, aku sarankan agar kita membangun satu kota terlebih dahulu. Ketika kota di kota Yan ini berhasil, kita akan membangun yang lain. 9 kota, pada saat yang sama. Jerry yang berkata dengan tegas. Robin Luo tidak bersikeras, hatinya tergerak karena Jerry yang mempercayainya untuk membangun 9 kota pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, beban di pundaknya semakin berat. Dia tahu betul bahwa begitu kota Kyushu berhasil, di masa depan, kota Kyushu akan menjadi populer di seluruh Kyushu, dan nilai 9 kota itu juga akan mencapai puncaknya. Meskipun Lesikin tidak tahu persis proyek kota Kyushu, dia juga bisa merasakan kebesaran dari proyeknya dari percakapan Jerry Yang dan Robin Luo. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Jerry Yang bahkan lebih kaya dari yang dia bayangkan. Baru hari ini dia telah menghabiskan 7 miliar untuk membeli 100 hektar tanah di daerah selatan kota. Selanjutnya dia akan membangun kota, dan bukan hanya 1, tapi 9. Setelah 9 kota selesai dibangun, Lesikin sudah bisa memprediksi seberapa besar kehebohan yang akan ditimbulkannya. Pada saat itu, dia rasa nilai Jerry yang akan meroket lagi. Selanjutnya, Jerry yang mengatur beberapa pekerjaan lagi untuk Robin Luo sebelum membawa Lesikin pergi. Suamiku, kamu mengajari aku cara membaca orang hari ini, dan membawaku ke grup Yanchen, dan bahkan mendiskusikan proyek kota Kyushu dengan CEO Luo di depanku. Pasti ada alasannya, kan? Lesikin tiba-tiba bertanya. Jerry yang tidak menyembunyikannya, dia mengangguk dan berkata sambil mengemudi, kamu adalah istriku, dan semua yang kumiliki sekarang adalah milik kita bersama. Seperti yang baru saja kamu dengar, selanjutnya, Robin Luo akan bertanggung jawab atas pembangunan kota Kyushu. Aku harap kamu dapat perlahan-lahan mengambil alih grup Yanchen. Suatu hari, grup Yanchen akan diserahkan kepadamu. Kata-kata Jerry yang tulus, jelas dia sudah merencanakannya. Lesikin terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Jerry yang ingin menyerahkan grup Yanchen kepadanya. Baginya, grup Yanchen adalah raksasa besar. Jerry Yang, apakah kamu sedang bercanda denganku? Lesikin terkejut dan berkata, aku sudah puas bisa mengurus grup Sanhe. Aku khawatir jika grup Yanchen diserahkan kepadaku, aku akan mengacaukannya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan ibumu di dunia ini. Jerry yang menggelengkan kepalanya sedikit, dengan aku di sini, grup Yanchen hanya akan semakin lama semakin berkembang lebih baik. Dengan bakat bisnismu, itu hanya akan mempercepat perkembangan grup Yanchen. Melihat tatapan serius Jerry Yang, Lesikin juga sangat tersentuh. Dia telah mendirikan grup Sanhe di masa kuliahnya, yang merupakan bukti yang cukup bahwa dia memiliki bakat dalam bisnis. Hanya saja, selama ini dia mengandalkan dirinya sendiri dan tidak ada yang membimbingnya. Sebagai salah satu perusahaan teratas di Tiongkok, ada banyak orang yang berkemampuan di grup Yanchen. Jika Lesikin masuk ke kantor pusat, dia hanya akan semakin menjadi lebih baik. Selain kamu, aku juga berencana untuk membiarkan ayah dan Yumi masuk ke kantor pusat juga. Jadi aku bisa menyerahkan grup ini padamu dengan tenang. Jerry yang tiba-tiba berkata lagi. Bagi Lesikin, David Qin dan Yumi Qin adalah kerabat yang tidak akan pernah ditinggalkan dalam hidupnya. Jika dia benar-benar ingin masuk ke kantor pusat, dia pasti harus tinggal di kota Yan untuk waktu yang lama. Jika David Qin dan Yumi Qin masih di Jiangsu, akan sulit bagi mereka untuk bertemu lagi. Lesikin tersenyum sambil menatap Jerry Yang dan bertanya, kamu membantuku mengambil kembali grup Sanhe, mengatur agar Yumi bertanggung jawab atas cabang Jiangsu grup Yanchen, dan meminta ayah untuk mengurus bahan bangunan Longhe, hanya untuk hari itu, kan? Jerry yang tidak menyangkalnya dan tersenyum, selain kalian, berapa banyak orang yang bisa aku percayai? Lesikin tersentuh di dalam, dia tahu betul seberapa besar kepercayaan Jerry yang pada keluarga bertiga ini dengan membiarkan mereka masuk ke kantor pusat. Aku akan menyerahkan masalah melobi Yumi dan ayah kepadamu. Jerry yang berkata sambil tersenyum lagi. Iya,
"Komisaris, bawahan ini berjanji untuk menyelesaikan tugas ini." Lesikin berkata dengan serius. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan tawa, dan Jerry yang juga tertawa terbahak-bahak. Sore harinya, Jerry yang menemani Lesikin beristirahat di rumah. Pada pukul 7 malam, dia membawa Lesikin ke Golden Water Court Grand Hotel. Meskipun Jerry yang diundang oleh Harley Song, Jerry yang tetap membawa Lesikin bersamanya demi keamanan. Golden Water Court Grand Hotel adalah hotel bintang 5 terbaik di kota Yan. Pada saat Jerry Yang dan Lesikin tiba, pintu masuknya sudah dipenuhi dengan semua jenis mobil mewah. "Tuan Yang, Nona Qin." Keduanya baru saja keluar dari mobil ketika sebuah suara yang tidak asing terdengar dari belakang mereka. Itu adalah Harley Song, yang juga baru saja keluar dari mobil. Hanya saja, dia tidak datang sendirian, dia diikuti oleh beberapa pemuda dan pemudi di belakangnya. Bersambung.